Hari Tanu bersama Hotman Paris tampil glamor di gedung tinggi. Hotman bahkan disupiri Bu Gikar saat berpindah ruang rapat. Sementara itu, Yusuf Hamka atau Baba Halun justru sederhana. Ia Jumatan bersama lawyernya, Primaditya Wirasandi, di Masjid Baba Alun Desari. Bukan naik Bu Gikar, Baba malah mendorong troli berisi pengacaranya. Lalu makan bakso kaki lima di sekitar masjid. Hotman Paris dikenal sebagai pengacara eksentrik, gemar pamer kemewahan. Sedangkan Primaditya, sosok sederhana yang rajin ke masjid. Beginilah perbedaan mencolok dua pihak yang kini berhadapan di pengadilan dalam gugatan 119 triliun rupiah. Siapa yang akan menang? Kata Babah Alun, kebenaran bisa saja kalah, tapi tidak mungkin salah. Kebenaran bisa kalah, tapi tidak mungkin salah. Makanan kaki lima situ. Cari bakso, cari bakso. Kita habis Jumatan, kita makan di kaki lima sini ntar. Kita ajak makan. Dalam rangka apa ini, Pak? Biasa kita update sambil konsultasi perkara yang nggak jalan sekarang. Kok nggak naik golkar, Pak? Ini lebih kita soalnya kita kelasnya konglo rakyat ini kita, Pak. Jadi kita enakan nikmatan pakai ini. Lebih nikmat lagi didorong sama beliau ini. Alhamdulillah ini. Iya kan, lu lihat tuh, gua dorong dong. Keren kan? Iya kan, nah ini namanya kendaraan ala Baba Alun. Kendaraan rakyat, kita bukan pakai golf cart. Ya kan? Tapi ini namanya rail cart. Real card, Pak. Ya, real cart. Jadi kita punya gugatan pun juga real kan? Insya Allah, real semua, Pak. Semua real, Tidak kan? ada yang bohong-bohong, Pak. Dorong lagi, dorong. Mantap ini. Somai sama bakso nih, Pak. Coba yang membasuh kita. Kita nggak perlu di bintang 5, nggak perlu di hotel. Ini rasanya Nah, bintang YouTube 7. balik semua ya. Kita perhatikan. Ini yang namanya pertarungan antara para konglomerat. Wow, berseteru di meja hijau, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, siapa yang punya bukti, fakta, dan data maupun realita, ya kan? Kita lihat terus guys, seru banget nih. Tidak sesuai fakta, tapi karena udah masuk pengadilan ya kita laporkan bahwa ya sudah ada prosesnya, kita ikutin aja. Apa yang dikatakan mereka ya silakan aja. Tapi kita yakini bahwa apa yang kita sampaikan di gugatan itu adalah faktanya dan nanti kita bisa buktikan di persidangan. Itu aja sebenarnya. Lawyer saya rata-rata kayak saya begini. Nggak pernah pakai jas. Kita sama, saya juga nggak pakai jas. Karena apa? Kita yakin, aku yakin. Allah yang menangin kita, bukan jas atau bukan golf cart. Walaupun agama nggak taat, tapi alhamdulillah masjidnya udah hampir selesai. Amin. Ini kan udah ada berapa? Ki ada berapa? 9 ya. Insya Allah bentar lagi 10. Ya. Ya kan. Jadi ya kita itu semua untuk kemaslahatan umat. Kita bukan mau menang-menangan untuk memperkaya diri, tapi menang-menangan mengambil hak kita untuk kepentingan orang banyak. Nggak perlu pakai yang mewah-mewah. Yang penting apa yang kita lakukan itu benar. Iya. Itu Ya aja, kan? Pak. Itu aja. Betul. Kita nggak perlu diperbaiki, dipercantik supaya kelihatan mewah, kelihatan benar. Enggak. Kebenaran bisa kalah, tapi tidak mungkin salah. Insya Allah. Insya Allah. Prima ini adalah lawyer yang baik, lawyer muda, yang punya masa depan Allah. cerah Amin, dan Pak. amanah. Dan dia selain dia cerdas, pinter, tahu nggak? Langit yang bantu dia nanti. Amin. Karena kita habis Jumatan nih, Amin, coba lihat. insya Allah, Pak. Ya, doain Baba Alun ya. Doanya apa? Doanya apa? Sehat, panjang umur, berkahnya. Amin. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Emang Allah maha baik. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kenapa, Pak? Sujud, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, gugatan kita dikabulkan oleh pengadilan. Uang kita yang dimakan 28 juta dolar ternyata disahkan oleh pengadilan bahwa kita memang uang kita dimakan orang. Dan sekarang tahap kedua kita akan kejar terus. Allah maha baik. Orang boleh berupaya menzolimi saya, boleh menghina saya, memfitnah saya, tapi ada Allah di samping saya. Dan hari ini Allah membuktikan kebesarannya.
kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri. 100 triliun lebih, itu candaan pertama. Itu sangat lucu kalau PTTBK mengatakan bercanda, ya, melakukan candaan seperti ini. Yang kedua, dia mengatakan dalam gugatannya bahwa dia rugi gara-gara pertama itu menjual surat berharga, ya, ke Haritanu CS. Katanya dibayar dengan surat berharga NCD bodong. Ternyata ini bercandaan kedua. Ternyata di dalam surat gugatannya CMNP yang membeli surat berharga aja itu bukan Haritanu, bukan juga perusahaan Haritanu, tapi ini ada nih. Tapi adalah perusahaan luar negeri, ya, bernama Drosophila Enterprise. Jadi yang membeli surat berharga obligasi dari CMNP itu bukan Haritanu, ya, bukan juga perusahaan Haritanu, tapi adalah perusahaan luar negeri. Ini surat ini justru dijadikan oleh CMNP sebagai dasar gugatan. Dia mengatakan Haritanu yang beli, tapi di sini kan ada kata-kata nih, buyer Drosophila. Apa dia nggak bisa bahasa Inggris apa sih? Coba, kuasa hukumnya bisa bahasa Inggris, saya pun bingung deh ini. Ini mah bahasa Inggris SD nih, ya. Buyer siapa gitu loh, ya. Jadi itu candaan kedua, ya. Jadi nggak pernah Haritanu itu membeli surat berharga dari CMNP, yang beli adalah perusahaan luar negeri. Dia nggak bisa bantah karena dasar gugatan dia pakai ini. Jadi CMNP itu mengatakan bahwa dia menjual surat berharga ke perusahaan. Ya, hari Senin bekerja dengan Pak Haritanu. Kalian bisa disuruh pribadi saya hari ini. Pengacara supir pribadinya konglomerat. Luar biasa. Ini mobil apa namanya ini? Apa namanya? UT apa? Ini Bagi ya. karena jauh makanya pindah rapat gedung dari gedung satu yang satu di gedung MNC. karena layarnya spesial makanya di steering. Gimana? Layarnya spesial Ya. terkenal kan. Oke. Di steering. Saya melihat keputusan hakim ada tergugat 1, tergugat 2, dan bahkan ada turut tergugat. turut tergugat. Ternyata turut tergugat itu ordal. Nanti pada saat banding atau tingkat PK optimis menang atau enggak? Saya berani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini sudah kita pelajari dengan tim secara maksimal. Kami sangat yakin, sangat kuat gitu loh. Makanya itulah juga saya lihat dikabulkan. Pokoknya perbuatan melawan hukumnya ini paten gitu loh. Makanya hakim terima kabulkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, diikuti dengan... Kalau saya boleh ganti berkomentar perbuatan nih tergugat. YouTube balik semua. Ditegaskan langsung 50%. Wow, pengacara Lukas dan partner ini sungguh luar biasa, keren banget. Bayangkan ya, pengacara selevel Hotman Paris kalah telak KO kalau di fighting ring tinju ataupun MMA ini namanya KO. Ya kan, kalah telak banget. 75%. Lukas, wow, seorang advokat, emang dia spesialis ahli hukum bisnis dan kepailitan. Salah satu advokat atau pengacara terbaik di NKRI ya. Nanti kita bahas seru banget nih kalau kita ngebahas-bahas ini ya. Dan Hotman Paris pun sudah tidak bisa berkutik lagi alias KO. Kalau udah KO gimana sih? Nah, nanti kita akan mempelajari bahwa inilah realita dunia advokat atau pengacara ya. Wow, keren banget. Babah Alun emang berkah ya. Yusuf Hamka ini berkah. Beliau seorang muslim yang taat. Beliau seorang pengusaha konglomerat yang sangat humble. Yang satu melangit, yang satu membumikan, jauhnya luar biasa. Tapi sama-sama tajir melintir. Bahwa ini ada perbuatan melawan hukum, dan ini berarti ada sesuatu yang tidak sah. Nah, saya melihat keputusan hakim ada tergugat 1, tergugat 2, dan bahkan ada turut tergugat. turut tergugat. Ternyata turut tergugat itu ordal. Orang dalam yang memang saya sudah duga bahwa ini ada kong kali kong,
sebelumnya. Tetapi saya kan nggak bisa buktikan. Setelah hakim mengatakan, oh ada turut tergugat, berarti sudah betul ini yang saya asumsikan menjadi kenyataan. Selama ini kan difitnah, dibilang kami halusinasi. Buat saya ya alhamdulillah. Keputusannya tadi, nah ini keputusan tadi yang bagus. Jadi di dalam poin penting dalam salinan putusan sidang itu, bahwa transaksi tersebut adalah tukar menukar. Ini yang harus digarisbawahi, bukan jual beli. Karena NCD bukan alat pembayaran yang sah. Dan dalam fakta persidangan terlampir bahwa NCD tidak dapat dipergunakan untuk membeli roti di. Oke guys, YouTuber semua. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep hanya di podcast Adam Jeep. Nah, YouTuber semua, sebelum konten ini kita lanjutkan, Adam Jeep akan cuap-cuap kepada brother sista, para crazy rich, para bilioner. Mohon bantu ya support dan dukungnya channel Adam Jeep dengan apa? Dengan super chat, super sticker ataupun tanda terima kasih. Wabil khusus yuk gabung di grup Adam Jeep karena ada konten-konten yang emang premium tapi konten tersebut sangat bermanfaat buat kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Dan banyak konten-konten yang bisa menjadi tips dan trik atau resep, rumus atau tutorial lah bahasanya kan, untuk menyelesaikan berbagai macam dalam masalah problematika kehidupan umat manusia sehari-hari. Nah, YouTuber semua, kita lanjut lagi. Jadi YouTuber semua, para Adam Jeep Lover, kali ini saya akan membahas tentang Babah Alun atau Yusuf Hamka, seorang crazy rich, seorang bilioner konglomerat lah, seorang konglo yang betul-betul humble, betul-betul merakyat, nggak gengsi, nggak pernah dia show off, nggak pernah dia flexing ataupun apalah tentang kekayaan ataupun kesuksesannya beliau ya. Lagi menggugat ceritanya nih, menggugat PT MNC Asia Holding. Wow, luar biasa nih. Nilai gugatannya itu yaitu tembus di angka 119 triliun. Wow, ngeri sedap nih tuntutannya ya. Terdiri dari kerugian materialnya 103 triliun dan kerugian imaterialnya 16 triliun. Jadi total 119 triliun. Dan menjadi pelindung hukumnya atau advokatnya atau pendamping hukum dalam kasus gugatan ini yaitu Lukas dan partner. Wah, keren banget nih guys kalau kita lihat ya dari tadi nih. Saya jujur nih, di sini emang luar biasa perjuangan Babah Alun Yusuf Hamka yang seorang konglomerat pemilik perusahaan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNV ya. Keren banget, bayangin ini kasusnya ini dari mulai 99 itu udah mulai ada kerjasama atau mulai ada semacam MOU perjanjian ataupun apalah itu istilahnya ya kan, intinya kesepakatan. Nah, tapi muncul perkara dari tahun 2002 kalau menurut informasi di jejak digital. Jadi intinya nih guys, CNMP ini perusahaannya Babah Alun atau Yusuf Hamka sempat jatuh bangun kalah untuk mencari keadilan, yaitu tadi berseteru masalah kasus perdatanya dengan PT MNC Asia Holding ataupun Haritano Sudibyo ya. Tapi kemarin jujur dengan kehebatan, kecerdasan pengacara Lukas dan partner, akhirnya Hotman Paris pun KO, kalah telak. Hingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan segala gugatan atau tuntutan dari PT CNNP atau pemiliknya Yusuf Hamka alias Babah Alun. Wow, keren banget ya. Keren banget ini. Karena kenapa guys? Bayangkan loh, ini kasus ini udah puluhan tahun berjalan. Tapi itu tadi konsisten Babah Alun untuk mencari keadilan. Ya kan? Nah,
Dengan adanya seperti ini guys, bahwa kita makin tahu ya, menurut versi saya dan menurut analisa publik bahwa pengacara itu pada prakteknya itu banyak sekali golongan jenisnya. Dalam artian gini, ada pengacara yang santai, tapi dia mematikan di saat berberita acara di meja hijau. Kecerdasannya, jebakan-jebakan briliannya, strategi-strategi perlindungan hukum, serangan-serangan bahasa hukumnya, intinya dalam melindungi atau mau mengabulkan, intinya gimana caranya pengacara ini berjuang agar apa yang menjadi harapan, ekspektasi kliennya bisa tercapai. Seperti itu. Nah, kita lihat ya. Kalau menurut saya Hotman Paris, ya kan ada orang yang bilang ini seorang pengacara ahli pansos. Terus ada juga yang artis bilang ini pengacara tapi ngartis. Yang sudah kita ketahui di berbagai media sosial bahwa beliau adalah pengacara masternya flexing, ya. Karena kenapa? Sedikit-dikit memamerkan kekayaannya. Kan publik udah mengetahui semua ya bahwa di sini berperang antara kecerdasan seorang advokat Lukas yang luar biasa, dia ahli hukum bisnis dan kepailitan dan salah satu advokat terbaik di Indonesia, melawan Hotman Paris yang sering sekali dia membranding dirinya, membranding aura pengacaranya dengan wah dialog-dialog beliau lah tahu sendiri ya kan. Tapi kadang publik menilai itu hanya proses membuat personal branding, itu hanya proses pansos, yang terkesan malah jadi pengacara yang artis, so artis kan seperti itu ya. Yang udah jelas publik sangat melihat bahwa pengacara Hotman Paris itu pengacara yang masternya flexing. Wah, seperti itu. YouTube balik semua, jadi Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat ini menghukum PT MNC Asia Holding itu harus membayar ganti rugi sebesar 28 juta dolar Amerika. Wow. Ngeri guys. Hampir mendekati 1 triliun. Setengahnya ya. Setengah triliun lah kurang lebih seperti itu ya. Mendekati setengah triliun. Nah dengan bunga 6%. Kebayang nggak? Bunga 6% ini kalau dihitung dari 2002 ya. Mulai merasa ada dirugikan pihak CNNV ini. Yaitu sejak 9 Mei 2002. Nah, itu menjadi bertambah dong bunganya, ngeri banget loh kalau kita hitung jadi setara, kalau kita hitung ya 28 juta kalau dirupiahkan itu sekitar 481 miliar. Belum katanya ada denda lagi ya yang 50 miliar. Belum lagi kali 6% yang sudah berjalan 24 tahun. Wow, ngeri sekali guys. Kalau di total-total keseluruhannya diprediksi nih mungkin pihak MNC Asia Holding diprediksi nih hitung-hitungannya nih ya harus bayar sekitar 1,17 triliun total kepada CNNP atau Bapak Alun Yusuf Hamka sebagai pemilik dari perusahaan atau bos jalan tol lah ya lebih tepatnya. Penasaran gak sih YouTubeolik semua? Kita lihat ya. Jadi jelas dengan kejadian ini kita bisa melihat mana pengacara itu yang hebat, cerdas, jenius. Kalau saya pribadi pengacara yang hebat adalah pengacara yang brutal, agresif, liar dalam artian secara positif ya. Dalam artian secara positif di saat berberita acara. Berbagai strategi kejeniusannya, berbagai jebakannya, berbagai trik-trik jitu, berbagai hasil analisa dia, hasil konsep dia bersama timnya untuk memenangkan kasusnya. Jadi jelas ya, pengacara yang cerdas di mana pengacara yang agresif, jenius, cerdas, liar di saat berberita acara di meja hijau atau di saat dia ada sidang. Bukan dia membuat sebuah flexing di media sosial, bukan dia membuat pansos ataupun fokus membangun personal branding di media sosial, apalagi banyak hal-hal yang bersifatnya, contohnya ada beberapa pengacara yang terkesan kayak retorika dan segala macam. Ada. Jadi YouTubeolik semua,
pengacara yang hebat adalah pengacara yang santai, kalem, tapi dia brutal, liar, agresif, berani di saat berberita acara mewakili kliennya di meja hijau. Dalam artian brutal di sini itu secara positif ya. Brutal di sini secara positif bahwa dia menyampaikan semua trik-trik jitunya, jebakan-jebakannya, hasil analisanya, bahasa hukum dengan tingkat tingginya, gimana caranya untuk meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang dia bela, apa yang dia bimbing kliennya itu dinyatakan kebenarannya lebih tinggi dinilainya, lebih realistis, lebih nyata bahwa kebenaran ada di pihak timnya dia. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Itulah pengacara yang hebat. Oke, YouTube balik semua. Kita lanjut lagi ya. Yuk, kita lihat lagi. Makin panas, Lukas bongkar NCD Haritanu tidak tercatat di Bank Indonesia. Sehingga dicek, kami juga mendapatkan laporan, kami dapat dokumennya, NCD ini tidak tercatat dalam laporan bulanan Bank Unibank. Ada suratnya dari. Demikian pula di Bank Indonesia tidak terdaftar gitu. Bayangkan, karena tidak tercatat, tidak terdaftar, berarti kuat dugaan NCD ini diterbitkan oleh oknum. Berarti udah ada tujuan untuk palsu gitu. Iya, kurang lebih begitulah. Saya tidak katakan palsu, sekali lagi Mahkamah Agung mengatakan itu tidak sah gitu loh. Nah, jadi kenapa tidak sah itu karena itu gitu loh. Jadi patut diduga kemungkinan diterbitkan oleh oknum. Dari mana tergugat MNC dan Haritanu mendapatkan NCD ini, kemudian menyerahkan kepada CMMP untuk ditukar dengan surat berharga. Intinya Pak, CMMP rugi karena dia Wow, emang keren Bapak Yusuf Hamka atau Babah Alun, emang luar biasa cerdas ya, bersama timnya pengacara Lukas dan partner. Kalau kita lihat ya YouTube balik semua, jadi diawali tahun 99 ini emang antara pihak Haritanu Sudibyo dengan Babah Alun atau Yusuf Hamka itu ada sebuah transaksi lah intinya, atau lebih tepatnya ya transaksi lah ya. Yang satu memiliki surat berharga yaitu Negotiable Certificate of Deposit atau NCD ya. Nah, sementara Babah Alun ini sebagai pemilik dari surat berharga juga yaitu Medium Term Notes atau MTN. Jadi MTN ini sebetulnya surat hutang ya. Kalau ngikutin secara harfiah MTN itu apa gitu kan, kalau kita lihat dari Medium Term Note. Jadi Babah Alun ini emang meminjamkan uang kalau ngikutin dari MTN tersebut. Jadi emang kasusnya ini adalah transaksi antara surat berharga lah ya, yang satu NCD miliknya MMC Hasia Holding Haritano dengan dulu masih pakai Bank Unibank ya. Kalau nggak salah nih, saya disclaimer ya informasinya. Nah, sementara pihak Babah Alun atau CMNV ini memiliki MTN atau Medium Term Notes, di mana ini surat hutang lah, seperti itulah ya, seperti itu. Cuman kan kita nggak tahu nih perjanjian awalnya transaksinya seperti apa. Nah, ini mulai mandek dikarenakan kalau menurut informasi Unibank ini sudah dibekukan dari tahun 2021. Otomatis pas mau dicairkan NCD ini mungkin sudah tidak berlaku lah, garis besarnya seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kasus Yusuf Hamka melawan Haritanu Sudibyo ini emang luar biasa, udah lama banget ya. Tapi pas diolah oleh pengacara Lukas, beliau adalah ahli hukum bisnis dan kefailitan yang salah satu pengacara terbaik di Indonesia lah ya. Akhirnya Hotman Paris saja KO, nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu ya, YouTube balik semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat Bapak Yusuf Hamka yang sudah memenangkan kasus dan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, selamat buat Bapak Yusuf Hamka, sehat selalu, berkah. Karena kenapa? Beliau ini YouTube balik semua seorang konglomerat tapi yang merakyat.
konglomerat yang membumi. Nah, sementara nih lawannya Haritano Sudibyo yang pemilik dari perusahaan MNC Asia Holding ini begitu melangit, ya kan? Lihat jamuan dengan Hotman Paris, ya kan? Dia pakai mobil golf keliling wilayah perkantoran di MNC Tower, ya kan? Sementara Babah Alun tuh tadi kita lihat, perhatiin sebelumnya kan, dia cuman pakai habis Jumatan, dorong gerobak, makan somai, makan bakso. Itu kan sesuatu yang beda ya, yang kontras. Yang satu konglonya memperlihatkan bahwa dia seorang konglo, yang satu konglonya malah merendah, meraya, membumi. Nah, akhirnya beliau menang. Itu keren banget. Karena jujur, Babah Alun ini, Yusuf Hamka, banyak sekali dia dari hasil kesuksesan bisnisnya, kekayaannya, finansial yang wow, luar biasa, udah levelnya itu udah konglomerat. Beliau banyak sekali membantu orang-orang kecil, banyak sekali istilahnya menolong orang-orang yang di bawah. Itulah kerennya Babah Alun ya, atau Yusuf Hamka. Luar biasa guys. Nah, jadi udah jelas ya, disinilah kita bisa melihat bahwa pengacara yang hebat adalah pengacara yang santai di luar, low profile, slow, tapi dia agresif, dia jenius dengan cara jitunya, rumus-rumusnya, strateginya, trik-trik jebakannya, dan dia liar agresif membela kliennya di saat berberita acara di pengadilan. Baru itu pengacara yang hebat. Bukan pengacara hebat itu cuap-cuap di depan lensa kamera terus di-share di medsos. Kalau saya sih nggak terlalu respect ya sama pengacara yang wah so hebat di medsos, wah dia menggaungkan bahwa dia pengacara berkelas dan segala macam. Tapi pada faktanya pengacara hebat adalah dia petarung yang harus selalu memenangkan, harus selalu bisa mencapai apa yang menjadi ekspektasi dari kliennya sesuai surat kuasa yang diberikan kepada pengacara tersebut. Maka zona perang dia adalah di saat berberita acara di meja hijau. Seperti itu ya. YouTubebolik semua. Nah, YouTubebolik semua tak terasa nih ya kan, kita udah di penghujung konten Adam Jeep yang terbaru ini. Kita lihat ya, Babah Alun sangat excited banget. Malah dia berjanji ya mau mengembalikan TPI kepada pemiliknya. Luar biasa, mulia banget Babah Alun Yusuf Hamka ini. Yuk kita lihat cuplikannya ya. Tuh guys, kita lihat ya, emang Babah Alun Yusuf Hamka ini seorang konglomerat yang begitu low profile, begitu merendah. Kita lihat tadi dengan abang-abang ojol, dia menyatu, tidak ada merasa, oh saya konglomerat loh, ente ojol. Enggak, itulah hebatnya Babah Alun Yusuf Hamka. Insya Allah beliau seorang muslim yang betul-betul mencintai saudaranya, mencintai masyarakat yang di bawah, mencintai orang-orang yang kesulitan. Sehat-sehat selalu ya Babah Alun Yusuf Hamka. Dan makin sukses perusahaannya yaitu Citra Marga Nusapala Persada CMNV ya. Semoga sukses selalu, berkah dan rezekinya terus melimpah, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Nah, YouTubebolik semua, terima kasih. Itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Kita membahas tentang Bapak Yusuf Hamka dengan perusahaannya
PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk menggugat, ya kan, PT MNC Asia Holding punya Haritano, dan gugatannya dimenangkan, sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wih, terima kasih banyak, ya kan, buat para bapak-bapak hakim beserta jajarannya, juga tim dari advokat Bapak Lukas dan partner. Keren banget Bapak ini. Luar biasa. Inilah pengacara yang bagus, seperti itu ya guys. Jadi pengacara yang bagus adalah di mana dia bukan NATO, bukan not action talk only, bukan, tapi dia diam memantau, bergerak mematikan. Nah, seperti itulah, ya kan? Dia memantau, bergerak mematikan. Itu pengacara yang hebat, pengacara cerdas dan pengacara jenius. Terima kasih YouTubeolik semua. Mohon bantu subscribe, like, dan komennya. Mohon bantu terus dukung channel Adam Jeep agar channel Adam Jeep ini makin baik lagi ke depannya. Untuk YouTubeolik semua, sehat selalu, berkah dan rezekinya melimpah. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
TPI tahu nggak TPI? Itu kan dizolimi. Kita harus kembalikan kepada pemilik asalnya. Siapa pemilik asalnya? Bayarin tuh gaji karyawan-karyawan yang nggak dibayar selama ini. Ya kan? Hari ini adalah rasa syukur kami SMNP Tbk karena upaya dan kerja keras dari Pak Yusuf Hamka untuk mencari keadilan dari hal yang kami telah perjuangkan 20 tahun yang lalu. Di bawah pemerintah